Shalom semuanya, berjumpa lagi bersama Miss Nila di mata pelajaran IPA untuk kelas 4 di tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-cita anak-anak, pasti anak-anak berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Kira-kira apa ya cita-cita anak-anak? Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Sebelumnya, adakah teman di kelas anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, di pembelajaran minggu lalu, kita telah mempelajari tentang siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna memiliki dua ciri. Yang pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh pada kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak melalui tahap kepompong. Contoh pada belalang. Anak-anak, ayo kita perhatikan contoh perbandingan siklus hidup hewan berikut ini. Persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Yang kedua, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Sekarang, perbedaan daur hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Perbedaan kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna.
Perbedaan ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Penjelasan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, dan antara lain seperti contoh pada kapas. Manfaat kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya ada ulas sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Selanjutnya ada kerbau untuk membajak sawah. Ayo anak-anak perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut ini. Jenis sumber daya alamnya ada tumbuhan dan hewan. Kita mulai dari tumbuhan. Tumbuhan contoh ada padi. Manfaat padi sebagai bahan makanan pokok. Kemudian ada kapas. Manfaat kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Kemudian ada jati. Manfaat jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Kita masuk di jenis sumber daya alam hewan. Contohnya ada ikan, domba, dan kerbau. Ikan manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Dan selanjutnya ada kerbau. Kerbau manfaatnya sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulas sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Anak-anak, perhatikan tabel manfaat tumbuhan dan hewan berikut ini. Manfaat tumbuhan dan hewan yang pertama bagi manusia sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, meringankan pekerjaan. Sedangkan bagi lingkungan, penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Oke, tugas anak-anak yang pertama, sebutkan satu contoh tumbuhan yang ada di sekitar rumah anak-anak dan sebutkan manfaatnya dan dibuat dalam bentuk video. Dan yang kedua, sebutkan satu contoh hewan yang ada di sekitar rumah anak-anak dan sebutkan manfaatnya dan dibuat dalam bentuk video. Tugas ini silakan langsung dikirim ke nomor WA Miss Nila. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye.